Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 41. Toko itu tidak sibuk selama akhir pekan. Bahkan, toko tersebut bisa saja tutup karena sepi pengunjung. Namun, Serenity tetap pergi ke toko. Hari yang sepi menjadikannya waktu yang tepat untuk membuat kerajinan tangan untuk dijual secara online. Jasmine juga ada di sini. Melihat Serenity ada di toko, Jasmine bertanya dengan heran. "Seren, apa yang membawamu ke sini pada hari Minggu? Biasanya kamu berada di taman bersama keponakanmu. Sudah waktunya untuk mengisi kembali stok baru untuk bisnis online saya." Sambil merajut, Serenity mengangkat dagunya dan menatap sahabatnya. Dia bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana denganmu?" Aku tidak tahan dengan omelan ibuku. Jadi aku bersembunyi di sini. Kali ini ada apa? Dia tidak senang karena saya tidak menemukan suami di pesta makan malam itu. Apakah menurutnya semudah itu? Dia benar-benar menganggap putrinya menarik, bahwa aku adalah Miss Universe atau semacamnya. Serenity tertawa terbahak-bahak. Jasmine baru saja menggambarkan sebagian besar orang tua di dunia. Orang tua resah atas kebahagiaan abadi anak-anak. Mereka ketika anak-anak mereka mencapai usia, harus memiliki keluarga sendiri. Menikah pada usia 25 tahun saat itu dianggap tua. Tetapi sekarang tidak lagi. Ibuku meminta bibiku untuk memperkenalkan laki-laki kepadaku. Aku seharusnya pergi kencan buta malam ini di kedai kopi. Kencan di kedai kopi pada malam hari. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke kencan buta, Seren? Serenity menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Oh, Seren, tolong katakan ya, kamu adalah pacarku. Sahabatku, kamu selalu menjagaku. Kamu akan melakukan apapun demi sahabatmu, bukan? Aku tidak selalu memperhatikanmu. Kamu bisa mencari orang lain yang bisa melakukan apapun untukmu. Jasmine membujuknya. Aku akan mentraktirmu makan malam setelah kencan itu. Saya punya uang. Saya bisa membeli makan malam sendiri. Terima kasih banyak. Serenity tidak ingin bergabung dengan sahabatnya di kencan butanya. Bagaimana jika kencan buta Jasmine malah menyukai Serenity? Kisah-kisah seperti ini bukanlah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seorang wanita pergi kencan buta, ditemani oleh saudara iparnya. Pada akhirnya, wanita itu marah besar karena kencannya tertarik kakak ipar sebagai gantinya. Kejadian tersebut praktis merusak hubungan wanita tersebut dengan adik iparnya. Serenity dan Jasmine adalah sahabat yang terbuka tentang apa saja. Namun ada batasan tertentu yang tidak bisa dilewati. Lain ceritanya ketika dia pergi bersama Jasmine ke pesta makan malam. Ada para profesional sukses dengan standar tinggi untuk pasangannya di acara tersebut. Seren, mendengar suara yang familiar, pasangan itu menoleh ke arah pintu masuk toko, mengesampingkan rajutannya. Serenity bangkit dan mendekati orang itu sambil tersenyum. "Kenapa kamu ada di sini, Nenek? Saya ingin ngobrol dengan Anda. Aku pergi ke rumahmu. Tapi Zack bilang kamu tidak ada di rumah. Jadi aku datang ke sini." Nenek Mei memandang Serenity dengan penuh kasih saat dia memasuki toko dan berkata, "Kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu tidak perlu buka bisnis di akhir pekan. Sudah lama sekali saya tidak melakukan restock barang untuk bisnis online saya. Saya berpikir untuk meluangkan waktu di akhir pekan untuk mengisinya kembali karena persediaan saya sudah hampir habis dengan pernak-pernik rajutan kecilnya yang laris manis secara online. Serenity harus menjaga persediaan. Beberapa pelanggan akan melakukan pemesanan di muka, dan dia berjanji akan mengirimkannya tepat waktu. Menghormati komitmen adalah hal yang penting dalam menjalankan bisnis. Seren, tanganmu sangat bagus." Bab 42. Nenek Mei juga merupakan penerima kerajinan kawat tembaga Serenity. Dia menampilkan mahakarya yang hidup di depan mata di seluruh rumah. Meskipun kerajinan tangan itu tidak terlalu berharga, itu adalah hadiah dari hati cucu menantunya. Para tamu yang berkunjung yang telah melihat karya kerajinan ini terkesan dengan kreativitas Serenity. Saat itulah Nenek Mei datang dengan promosi penjualan, membawa orang-orang ke toko online Serenity untuk meningkatkan penjualan bisnisnya. "Minumlah air, Nenek Mei." Jasmine menuangkan segelas air untuk Nenek Mei. "Terima kasih, Jas. Kamu di sini juga." Jasmine mendesah. "Ibuku mendesakku untuk menikah.
Jadi aku datang ke toko untuk menikmati kedamaian dan ketenangan. Dia terus menjodohkanku dengan pria seolah-olah aku adalah produk yang tidak dapat dijual. Aku seharusnya pergi kencan buta di coffee house malam ini. Dan aku memohon pada Seren untuk ikut denganku. Dengan kilatan cahaya di matanya, Nenek Mei berkata sambil tersenyum ramah, "Aku mengerti dari mana asal ibumu. Pernikahan sepertinya tidak mungkin terjadi untuk cucu saya yang lain. Tidak ada gunanya bicara pada mereka. Aku bahkan tidak bisa menyuruh mereka berkencan." "Seren, kenapa kamu tidak pergi bersama Jasmine malam ini?" Serenity bengong. Sulit dipercaya bahwa Nenek membujuknya untuk bergabung dengan Jasmine pada kencannya. "Kamu dan Jas adalah teman baik. Kamu bisa menemani Jas dan melihat apakah pria itu cocok untuknya. Anda pernah mengalaminya sebelumnya." Jasmine menganggukkan kepalanya tanpa henti. "Nenek adalah sahabat terbaik yang pernah ada. Ikutlah denganku, Seren." "Ya, kamu tidak perlu ikut-ikutan kalau kamu bisa meyakinkan ibuku untuk tidak pernah menjodohkanku dengan kencan buta." Jasmine berusaha memikat emosi Serenity karena Nenek menambahkan bahan bakar ke dalam api. Serenity tidak punya pilihan selain menyerah demi perdamaian. "Kali ini saja dan cukup kali ini saja." "Hore, kamu yang terbaik." Sekarang setelah mendapat jawaban ya dari Serenity, Jasmine berkata sambil berpikir, "Nenek Mei, aku akan meninggalkanmu dan Seren untuk ngobrol. Aku perlu berbelanja beberapa barang." Serenity dan Nenek Mei memiliki hubungan sebagai cucu perempuan antara menantu dan mertua. Begitu Jasmine pergi, Nenek mengambil selembar kertas dan menyerahkannya pada Serenity. "Apa ini, Nenek? Apa kamu menulis surat cinta untukku?" Nenek Mei berkomentar sambil tersenyum, "Nakal. Ini adalah beberapa kebiasaan dan hobi Zack. Coba lihat, daftar ini akan membantumu untuk rukun satu sama lain. Seren, meskipun kamu dan Zack memasuki pernikahan tanpa cinta, tapi perasaan bisa dipupuk. Runtuhkan tembok pertahanan kalian dan kenali satu sama lain. Aku yakin kalian akan segera menemukan ketertarikan bersama." Serenity membuka lipatan kertas itu untuk melihatnya sambil memikirkan kembali kontrak yang ditandatangani Zachary. Karena mereka akan bercerai 6 bulan kemudian, Serenity tidak mau membuang waktu untuk menjalin ikatan dengan Zachary. Dia hanya terbuka pada Zachary. Yang terakhir, cukuplah tetap waspada terhadapnya meskipun dia baik. Zack pemarah saat bangun tidur dan sedikit obsesif dengan kebersihan. Kalau tidak pemarah, dia pria yang cukup baik. Sejak Nenek menyatukan pasangan itu, dia berharap Serenity dan Zachary akan saling jatuh cinta dan menjadi tua bersama. Serenity tercengang. Dia pemarah di pagi hari, ya, kecuali jam tubuhnya membangunkannya. Dia akan memarahi siapapun yang mengganggu tidurnya. Bahkan aku tidak berani membangunkannya. Teringat saat dia menelepon Zachary di pagi hari dan menyuruhnya bangun dari tempat tidur. Serenity tidak ingat dia pernah marah. Apakah Nenek mengatakan yang sebenarnya? Mungkin Zachary menahan amarahnya sejak mereka masih pengantin baru. "Seren, apakah kamu tadi malam?" Dengan mata Nenek berkedip, Serenity mengerti. Wajahnya memerah. Dia menjawab, "Aku perempuan, Nenek. Anda tidak bisa mengharapkan saya untuk melompati seorang pria. Dan itu bukan seseorang melainkan Zachary." Bab 43. Nenek Mei berkata sambil tersenyum, "Kenapa tidak? Anda sudah menikah secara sah." Zack tidak melangkah maju. "Terserah padamu akan melakukannya dan memberiku cicit." Kemerahan merayapi pipi Serenity. "Nenek, aku akan berterus terang. Aku tidak bisa saat menatap wajah dingin cucumu." Nenek tersenyum. Seperti kakeknya, Zachary pada dasarnya adalah orang yang tidak berbasa-basi dan tidak terikat. Butuh waktu lama bagi Nenek Mei sebelum menjatuhkan kakek Zachary saat dia pertama kali melihatnya. "Biarpun aku mau, dia akan membekukanku sampai mati sebelum aku bisa dekat dengannya." Dia membuatku merinding. "Nenek, jangan khawatirkan Zachary dan aku. Nenek, segalanya akan terjadi secara alami." Serenity melihatnya sekarang. Tempat tinggal mereka adalah sebagai teman serumah. Seolah-olah hal itu bisa menghentikan rasa khawatir Nenek Mei, karena Serenity adalah pilihan Nenek Mei sebagai cucu menantunya. Nenek Mei bahkan bertindak lebih jauh dengan membuat persatuan itu sudah terjadi.
meskipun bertentangan dengan keinginan putra dan menantunya. Nenek Mei akan mengalahkan dirinya sendiri. Jika Serenity tidak bahagia dengan pernikahannya, terserah padamu, maka aku sekarang akan membiarkan kalian berdua. Kurasa kamu lakukan tugasmu, sementara aku membereskan tempat ini untukmu. Nenek Mei bukanlah orang yang suka duduk dan tidak melakukan apapun di rumah, karena ia sering mengelola tanaman bersama para tukang kebun. Dia biasa membantu mengerjakan ladang di dekat perkebunan, namun berhenti karena nasihat anak-anaknya yang terus-menerus melarangnya. Nenek Mei bahkan berpikir untuk melamar menjadi petugas kebersihan di perusahaan milik keluarga. Namun Zachary menolak saran tersebut dengan tatapan mengancam. Hal itu membuat Nenek Mei takut akan gagasan itu. Ini bukan pertama kalinya Nenek Mei datang ke toko untuk mengobrol dengan Serenity. Serenity tahu sulit bagi Nenek untuk bersantai setelah terbiasa bekerja keras sepanjang hidupnya. Lagi pula tidak perlu banyak usaha untuk membersihkannya. Jadi Serenity membiarkan Nenek, sementara dia fokus pada kerajinannya. Sambil membersihkan debu dari buku-buku di rak, Nenek tiba-tiba menemukan momen Serenity yang paling menawan ketika dia sedang asyik dengan pekerjaannya. Mengeluarkan ponselnya, Nenek Mei bersembunyi di balik rak dan merekam video Serenity. Dia kemudian mengirimkan video tersebut kepada cucu kesayangannya. Tentu saja Zachary tidak akan membalas neneknya. Nenek Mei tidak peduli apakah Zachary akan membalas. Yang terpenting dia melihat videonya. Serenity seperti buku menarik, penuh kejutan di setiap halamannya. Kini, Nenek Mei perlu mengajak cucunya untuk mulai membaca buku tersebut. Sangat mudah untuk lupa waktu ketika seseorang fokus pada satu hal. Saat Serenity memenuhi pesanan semuanya, waktu sudah lewat pukul 6 sore. Kencan Jasmine adalah jam 6:30. Tempatnya adalah di Beans and Cream, kedai kopi terbesar dan tercantik di Willspoon, di jantung kota tepat lokasinya. Perlu menghabiskan banyak uang untuk membuat tempat itu kedap suara. Merupakan sebuah pengalaman untuk keluar dari keriuhan kota dan memasuki suasana yang elegan. Dan tempat untuk bersantai tanpa gangguan kehidupan dan mendengar kebisingan. Bisnis di Beans and Cream berjalan baik, karena merupakan tempat yang populer bagi banyak orang. Bahkan non-peminum kopi pun pergi ke sana untuk melepaskan diri dari itu semua. Jasmine datang menjemput sahabatnya dengan sepeda motor. Melihat Jasmine sedang mengendarai sepeda motor, Nenek Mei bertanya, "Jas, kenapa kamu tidak jalan kaki saja ke sana?" Melepas helmnya, Jasmine menjawab sambil tersenyum, "Saya suka sensasi berkendara bersama angin. Lalu lintas sangat buruk pada jam seperti ini, tetapi hal itu tidak mempengaruhi saya." "Apakah kamu sudah makan, Nenek Mei? Mungkin aku harus mengajakmu. Apakah Anda mau ke sana, melakukan itu? Mengapa kamu tidak memeriksa pria itu untukku?" Bibiku bilang pria itu bekerja di Stone Group. Stone Group adalah perusahaan terbesar kedua di Willspoon, setelah York Corporation yang kaya. Kedua perusahaan berada pada ambang batas yang lebih tinggi dalam hal perekrutan talenta. Dengan kata lain, bekerja di perusahaan-perusahaan ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Nenek Mei menjawab sambil tersenyum, "Serenity dan aku sudah makan makanan yang tadi dibawa. Kalam akan datang menjemputku, jadi aku tidak akan mengganggu kencanmu. Maksudku, bahkan di usiaku, aku masih bisa mendapatkannya. Bagaimana jika teman kencanmu jatuh cinta padaku?" Bab 44. Jasmine terkekeh geli, menyukai sindiran lucu Nenek Mei. Jasmine belum pernah bertemu langsung dengan Zachary, namun mengetahui sifat penyendirinya dari sahabatnya. Sungguh mengherankan kalau dia punya hubungan keluarga dengan Nenek Mei, karena Nenek lebih ceria orangnya. Segera Kalam tiba. Dia di sini untuk membawa pulang neneknya yang gagah berani. Nenek mengingatkannya untuk mengendarai kendaraan yang lebih murah. Mobil termurah di rumah itu adalah BMW, yang digunakan pengurus rumah tangga untuk membeli bahan makanan. Namun, nilainya lebih dari $1 juta, karena sudah terlambat untuk mengambilnya. Kalam terpaksa meminjam truk pickup milik tukang kebun. "Seren, aku di sini untuk mengantar nenek pulang." Kalam masuk ke toko dan menyapa Serenity, berkendara dengan hati-hati. "Nenek, kirim aku pesan ketika Anda sampai di rumah," desak Serenity dan memberi mereka kerajinan yang dia buat hari ini. Dia memberi Kalam pohon miniatur kawat tembaga.
Kalem senang menerima hadiah itu karena dia semakin mengagumi karya Serenity setelah melihatnya di sekitar rumah. Dia yakin kerajinan tangan Serenity mungkin tidak bernilai banyak, tapi enak dipandang. Nenek Mei dan Kalem tidak tinggal lama. Begitu mereka sudah jauh, Nenek Mei bertanya pada Kalem, "Di mana kamu mendapatkan mobil ini?" "Itu truk Tom untuk mengangkut pupuk dan pot. Saya meminjam mobil darinya." "Kita tidak ingin Serenity curiga sekarang, bukan?" Karena Zachary menyembunyikan kekayaannya dari Serenity, seluruh keluarga juga harus ikut bermain. Meski begitu, itu menyenangkan. Kalem menantikan hari di mana Zachary jatuh cinta pada Serenity. Menarik untuk mengetahui tanggapan Serenity ketika dia menyadari Zachary telah berbohong padanya. Bagus, diam-diam. Kalem tidak sabar untuk melihat Zachary keluar dari kekacauan ini. Tidak heran saya mengira mobil itu familiar. GT itu milik Tom. Mengeluarkan ponselnya, Nenek Mei menelepon Zachary. Wanita tua itu segera memesan saat Zachary mengangkatnya. "Zach, aku ingin makanan penutup di Beans and Cream. Bisakah kamu membelikannya untukku? Aku suka makanan penutupnya." Sambil mengerutkan alisnya, Zachary menjawab, "Kamu bisa meminta orang lain di rumah untuk menjalankan tugas itu. Mengapa dia harus melakukan itu?" "Apa? Tidak bisakah aku minta tolong padamu? Saya akan melamar menjadi petugas kebersihan di kantor besok. Jika saya tidak melihat makanan penutup Beans dan Cream di meja nanti." Zachary terdiam. Nenek telah bertingkah sejak kakek meninggal. Seringkali berpakaian rapi saat dia bepergian. Ya, nenek bahkan memberinya seorang istri. "Baiklah, aku pergi." Zachary mendesis dengan gigi terkatup. Dengan puas, Nenek Mei menutup telepon. Kalem berbicara, "Nenek, kita bisa mendapatkan makanan penutup dalam perjalanan pulang jika kamu mau." Zachary tidak perlu melakukan itu. Bab 45. Apa yang kamu tahu? Nenek Mei punya alasannya sendiri. Dia melirik Kalem. Kalem bertanya sambil tersenyum. "Nenek, apakah kamu sengaja mempersulit Zachary?" Sambil meliriknya sekilas, Nenek Mei bergumam, bertanya lagi, "Dan kamu berikutnya." Itu membuat Kalem diam. Meskipun Kalem merasa kasihan pada Zachary, yang terbaik adalah dia melakukannya demi keselamatannya sendiri. Zachary lebih baik dari dia. Nenek Mei adalah seorang anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Setelah menemukan seseorang dalam pemikirannya, Nenek Mei mencari mangsa untuk menjodohkan cucu-cucunya. Sementara itu, Serenity menutup tokonya dan mengambil helm dari sahabatnya untuk dipakai. Dia juga mengambil kunci dan berkata, "Biar saya yang membawanya." Duduk di belakang, Jasmine melingkarkan tangannya di pinggang Serenity. "Kalau saja kamu laki-laki, Seren, aku akan menikahimu sekarang juga. Dan itu akan membuat ibuku tidak lagi peduli padaku." "Diam, simpan tanganmu untuk dirimu sendiri atau aku akan melemparkanmu turun dari motor." Serenity memperingatkan sahabatnya sebelum menyalakan mesin. Meskipun Serenity sering melewati Beans and Cream, dia tidak pernah berhenti untuk minum kopi di sana. Karena kopi bukanlah kesukaannya. Dia lebih suka teh mawar atau kamomil. Di Beans and Cream, pria itu sudah menunggu. Mungkin untuk memberi kesan. Pria itu mengenakan setelan jas dengan dasi bergaris merah putih. Sambil memegang buket mawar, dia menunggu di pintu masuk. Jasmine mendekatinya dengan Serenity di belakangnya. "Apakah Anda Tuan Bill?" Tuan Bill menilai Jasmine dan Serenity. Tidak yakin siapa teman kencannya malam ini. Dia hanya menerima foto teman kencannya. Tuan Bill memang melihat sekilas dan mengetahui bahwa gadis itu cantik, tetapi dia tidak dapat mengingat wajahnya. Dia disuruh menunggu di dekat pintu dengan bunga mawar, sehingga Nona Sachs bisa mengenalinya. "Apakah Anda Nona Sachs?" "Ya, benar." Tuan Bill mempersilahkan gadis-gadis itu masuk sambil tersenyum. Dia telah memesan meja di dekat jendela untuk menikmati pemandangan kota yang indah. Setelah duduk, Tuan Bill melirik Serenity beberapa kali. Jasmine memperkenalkan Serenity dan menjelaskan bahwa dia sudah menikah. Sungguh disayangkan karena Tuan Bill tertarik pada pesona anggun Serenity. Untuk sesaat, dia mengira Serenity adalah teman kencannya. Ternyata Serenity sudah ada yang punya. Jasmine hanya muncul karena dia sudah tidak tahan lagi dengan omelan ibunya dan bibinya yang mengatur pertemuannya.
Jasmine setidaknya harus menghargai usaha bibinya. Tidak ada percikan api antara Jasmine dan Tuan Bill. Jasmine dimatikan oleh Tuan Bill saat percakapan mereka berlanjut. Bekerja di Stone Group sebagai manajer, Tuan Bill menganggap dirinya sebagai pebisnis yang sukses. Meskipun dia sadar bahwa keluarga Sachs kaya, dia yakin mereka sukses hanya karena terkenal di pasar properti. Nyatanya, Tuan Bill memandang rendah Jasmine. Tuan Bill menunjukkan keunggulannya dan bahkan berbicara tentang berpisah setelah menikah. Setelah percakapan itu, Serenity menendang kaki sahabatnya di bawah meja untuk mengacungkan jempol terbalik pada Jasmine. Saya perlu ke kamar kecil Tuan Bill. Memotong pembicaraan besar Tuan Bill, Jasmine pamit dan bangkit untuk pergi. Dia menelpon bibinya di toilet untuk mengeluh tentang kencan yang mengerikan itu sebelum menelpon ibunya juga. Kata Jasmine kepada ibunya bahwa dia akan menjadi biarawati jika dia harus pergi kencan buta lagi dengan Tom, Dick, atau Harry. Tuan Bill berbicara semua itu hanya karena dia bekerja di Stone Group, tapi dia bukan CEO. Sejauh yang dia tahu, CEO juga mungkin tidak sombong. Serenity juga bukan penggemar karakter Tuan Bill. Saat sahabatnya berada di toilet, dia melihat keluar jendela dan menolak berbicara dengan Tuan Bill. Saat itulah Zachary masuk ke kedai kopi. Dia memiliki kebiasaan memindai suatu tempat kemanapun dia pergi. Tak pernah terpikir olehnya bahwa ia akan memergoki istrinya sedang ngopi bersama pria lain. Apakah dia selingkuh? Apakah dia terburu-buru mencari seseorang yang lebih baik? Karena dia tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan darinya karena kontrak. Mungkin Serenity tidak akan duduk diam dan menunggu sampai tiba bercerai. Zachary hendak mendekatinya ketika Jasmine kembali dari toilet. Jasmine mengatakan sesuatu pada pria itu sebelum menarik istrinya pergi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.